Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran matematika. Pada pertemuan kita kali ini, kita masih belajar tentang pemfaktoran persamaan kuadrat. Kali ini kita akan belajar untuk persamaan kuadrat dengan B sama dengan 0 atau C sama dengan 0. Anak-anak, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C. A ini merupakan angka atau koefisien di depan variabel X kuadrat. Sedangkan B ini adalah koefisien dari X dan C adalah konstanta. Jadi dia merupakan hanya angka saja dan tidak memiliki variabel atau huruf. Nah, kemarin kita sudah memfaktorkan bentuk AX kuadrat plus BX plus C jika ABC-nya lengkap. A-nya ada, B-nya ada, dan C-nya juga ada. Kali ini kita akan belajar bagaimana jika salah satu dari B atau C-nya yang tidak ada. Kita ingat A tidak boleh 0 karena kalau A sama dengan 0 maka A kali X kuadrat atau 0 kali X kuadrat hasilnya 0. Jika X kuadratnya ini 0 atau tidak ada, maka persamaannya bukan lagi persamaan kuadrat tetapi persamaan linier. Karena ciri dari persamaan kuadrat adalah dia memiliki variabel dengan pangkat tertinggi X kuadrat. Kalau A-nya 0, maka ini hilang sehingga dia sudah bukan lagi persamaan kuadrat. Oke, kita kembali ke sini lagi. Kita akan mencari pemfaktoran jika B atau C-nya tidak ada, B atau C-nya 0. Nah, kita coba. Kalau yang pertama, jika kita akan cari akar persamaan kuadrat untuk C sama dengan 0. Oke, langsung saja kita coba dengan mencari dari penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut ini. Kita punya 2x kuadrat plus 8x sama dengan 0. A 2, B 8, dan C-nya 0 atau tidak ada. Kalau tidak ada dalam matematika artinya C-nya 0. Nah, jika kita menjumpai bentuk persamaan kuadrat seperti ini, maka langkah yang harus kita lakukan adalah kita cari pembagi yang sama yang merupakan faktor dari 2x kuadrat plus 8x. Atau dengan kata lain kita cari yang bisa membagi kedua suku ini. Oke, kita cari dari bilangannya terlebih dahulu, 2 dengan 8. 2 dengan 8 ini masing-masing bisa dibagi 2. Berarti nanti kita bagi dengan 2. Kemudian di sini ada X kuadrat, ini ada X, berarti variabelnya masing-masing punya X. Ini X-nya ada 2, X kali X, dan ini X-nya ada 1. Maka yang kita ambil adalah X tersedikit atau X pangkat 1. Sehingga 2X kuadrat plus 8X sama dengan 0, kita ubah menjadi seperti ini. Nah, 2X kuadrat ini kita ubah menjadi 2. Tadi masing-masing ada 2 bisa dibagi dengan 2, 8 bisa dibagi dengan 2, maka kita tuliskan terpisah 2, ini juga 2. Kemudian tadi X-nya, X kuadrat berarti X kali X, sedangkan X kita tuliskan sekali. Nah, di sini tampak bahwa masing-masing punya 2X. Ini ada 2X dan ini ada 2X. 4 dari mana muncul angka 4? 8 ini 2 kali 4. Nah, selanjutnya kalau sudah semacam ini, maka 2x-nya kita tulis sebagai sifat asosiatif. Kita tulis di luar. 2x sama dengan, ada siapa saja? 2x nanti kita kalikan dengan x dan dikalikan dengan 4. Maka penulisannya menjadi semacam ini. 2x dikalikan x plus 4 sama dengan 0. Nah, sama seperti kemarin, ini artinya apa? Artinya 2x ini sama dengan 0 atau x plus 4 sama dengan 0. Berarti kalau 2x sama dengan 0, maka x-nya 0 dibagi 2, 0 per 2 hasilnya 0. Nah, yang di sini sama, x plus 4 sama dengan 0. 4 pindah ruas menjadi negatif 4. Perhatikan, ini kemarin masih banyak yang salah di sini ketika memindahkan angka, tandanya tetap tidak berubah. Maka kalau x plus 4 sama dengan 0, menjadi x sama dengan negatif 4. Dari mana negatif? Plus ini kalau kita pindah menjadi negatif 4. 0 dikurangi 4 berarti negatif 4. Oke.
Sangat mudah sekali. Sekarang kita coba lagi untuk soal berikutnya, soal yang kedua. Jika kita memiliki soal 5x kuadrat plus 2x, 5x kuadrat dan 2x. 5 dan 2 ini tidak ada bilangan yang bisa membagi 5 dengan 2 secara bersamaan atau tidak ada faktor yang sama. Kalau tidak ada faktor yang sama, bagaimana? Sekarang kita ke variabelnya. X kuadrat berarti X dikalikan X. 2X berarti ada X-nya juga. Nah, angkanya tetap X dikalikan 5X tambah X dikalikan 2. Yang sama hanya X-nya saja, maka X-nya yang kita taruh di luar sehingga menjadi X dikalikan 5X plus 2 sama dengan 0. Artinya apa? X sama dengan 0 atau 5X plus 2 sama dengan 0. 5X plus 2 sama dengan 0, artinya 5X plus 2-nya pindah menjadi negatif 2. Kalau begitu X-nya siapa? X-nya menjadi negatif 2 per 5. Saya rasa mudah sekali untuk mencari pemfaktoran untuk C sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan mencari akar kuadrat dari bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan B yang 0. Nah, untuk B sama dengan 0, kita punya soal semacam ini. X kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0. A-nya 1, jadi kalau tidak ada bilangan di depannya berarti A-nya 1. Kemudian B-nya tidak ada, yang ada variabel X-nya tidak ada, berarti B-nya kosong. Dan negatif 25 adalah C. Nah, jika kita menjumpai soal semacam ini, pastikan yang C-nya ini merupakan bentuk bilangan kuadrat. Nah, kita ingat, kita akan ubah menjadi A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Kenapa? Karena kita punya bentuk A kuadrat dikurangi B kuadrat, ini akan sama nilainya dengan A plus B dikalikan dengan A min B. Nah, perhatikan ini. A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A plus B dikalikan dengan A minus B. Nah, sehingga kalau kita punya X kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0, maka kita ubah X kuadrat dikurangi 25, ini kita ubah menjadi X kuadrat. 25 itu menjadi 5 pangkat 2. Nah, ini sebagai A kuadrat, ini sebagai B kuadrat. Berarti, kalau begitu, kalau kita ubah menjadi A plus B A min B, maka A-nya itu X, B-nya 5. Sehingga ini menjadi X plus 5, X dikurangi 5 sama dengan 0. Berarti X-nya itu sama dengan negatif 5, X plus 5 sama dengan 0, plus 5 nanti pindah menjadi negatif, dan X negatif dikurangi 5 sama dengan 0, artinya negatif 5-nya pindah nanti akan menjadi positif 5. Nah, ini kalau B sama dengan 0. Jadi intinya kita bawa ke bentuk A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A plus B, A dikurangi B. Satu lagi untuk memperdalam pemahaman kita. Jika kita punya soal seperti ini, 4x kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0. 4x kuadrat. Nah, kita ingat, 4 ini juga merupakan bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat dari 2. 16 bilangan kuadrat dari 4. Berarti 4 ini nanti diubah menjadi 2 pangkat 2, 16 menjadi 4 pangkat 2. Sehingga 4x kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0, ini akan sama nilainya dengan 4x kuadrat, ini sama saja 2x pangkat 2 dikurangi dengan 16, itu 4 pangkat 2. Nah, berarti A-nya siapa? A-nya ini 2x, B-nya yang mana? B-nya yang 4. A kuadrat dikurangi B kuadrat menjadi A plus B, A min B. Nah, sehingga menjadi A 2x B plus 4, A plus B, 2x dikurangi 4, A min B. A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A plus B, A min B. Itu ya yang perlu kalian ingat baik-baik. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita selesaikan. 2x plus 4 sama dengan 0, atau 2x dikurangi 4 sama dengan 0. 2x plus 4 sama dengan 0. X-nya
negatif plus 4-nya kita bawa ke belakang, plus berubah menjadi negatif, berarti 2x sama dengan negatif 4, berarti x-nya adalah negatif 4 per 2. Nah, negatif 4 per 2 berarti negatif 2. Sama juga untuk 2x dikurangi 4 sama dengan 0. Berarti negatif 4-nya pindah jadi positif, berarti x-nya 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 nilainya 2. Oke, demikian saja pertemuan kita untuk kali ini. Untuk memantapkan pemahaman kalian, jangan lupa kalian kerjakan soal berikut dan upload hasilnya pada K13, pengetahuan K13. Demikian dari Penurul, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.